sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ananta dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Nah, biasanya kan tak kenal sama kata saya ya. Kita perkenalan dulu dari yang sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Mutikova, biasa dipanggil Muti. Perkenalkan, nama saya Celia Dewi, biasa dipanggil Sally. Ya. Perkenalkan, nama saya Anis Alta Putri, biasa dipanggil Anis. Perkenalkan, nama saya Siti Rohania, bisa dipanggil Nia. Perkenalkan, nama saya Yulfatul Iklimah, biasa dipanggil Nia. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, biasa dipanggil Nia. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah berkenalan. Selanjutnya, teman-teman di sini semua ada yang udah tahu di sini kita itu mau ngapain nggak? Belum. Atau mau dibantai atau mau diapain di sini? Nggak tahu sama sekali nih. Iya. Kan? Nah, ini kan udah kenal semua nih. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang apa maksud dan tujuan kita di sini kumpul itu mau ngapain. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok di sekolah mungkin? Oh, ada lagi? Cuma dulu aja ya ini. Terus ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Bisa angkat tangan ya kalau mau mendapat. Bimbingan kelompok itu adalah cara memecahkan suatu masalah secara berkelompok. Cara menyikapi masalah. Ya, kamu berdiskusi ya, Teh. Ini mau? Ya, kamu mau? Penyelesaian masalah. Cara menghadapi masalah. Nah, bimbingan kelompok itu dari penjelasan teman-teman semua ini sudah mencakup semua pengertian apa itu bimbingan kelompok ya. Benar sekali. Bimbingan kelompok ini adalah suatu bimbingan yang dilakukan secara kelompok dalam mendiskusikan suatu topik permasalahan pada suatu kelompok. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, kan tadi udah dijelasin apa, dan teman-teman juga udah tahu apa itu artinya bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri itu apa? Ada yang mau berpendapat nggak tentang tujuan? Ya, silakan. Tujuan bimbingan kelompok yaitu cara memecahkan masalah secara berkelompok dan cara menghadapinya bagaimana. Nah, ya. Terus lagi? Ya, benar banget apa yang dijelaskan oleh Nurul. Dari tujuan bimbingan kelompok ini memang untuk menyelesaikan suatu permasalahan bersama dengan kelompok sampai menemukan titik terang dari permasalahan yang kita bahas pada kelompok itu. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada inti, dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa asas-asas yang diterapkan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, dan pastinya dalam asas kerahasiaan ini dari suatu permasalahan yang kita bahas kan itu akan dijaga kerahasiaannya, termasuk dari anggota kelompok ketika berpendapat atau apa itu saling menjaga kerahasiaan dari masing-masing anggota. Terus yang kedua itu ada kesukarelaan. Kesukarelaan itu maksudnya teman-teman datang ke sini dengan sukarela ingin mencapai suatu tujuan yang sama dalam menyelesaikan masalah yang akan kita bahas nanti. Terus yang ketiga ada lalu yang ketiga itu ada asas keterbukaan, di mana dalam asas keterbukaan ini pastinya dari anggota kelompok itu harus saling terbuka dalam menghadapi masalah ini. Kalau tidak terbuka kan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama seperti itu. Terus yang keempat itu ada asas kenormatifan. Nah, tentunya pada asas kenormatifan ini biasanya itu mengacu kepada norma-norma, ya bisa norma sosial, norma agama seperti itu. Nah, masalah yang kita bahas ini tidak mengandung unsur yang mengacu pada norma-norma tersebut seperti itu. Jadi teman-teman semua, apakah udah siap untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Siap. Nah, untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
selesai. Lalu yang selanjutnya, nah pada kesempatan kali ini di sini kita akan membahas mengenai apa itu berita hoax. Tentunya dari teman-teman semua udah tahu apa itu berita hoax kan? Iya, benar. Nah, pasti dalam keseharian pastinya itu ada berita hoax yang muncul ya, dan yang kita temui seperti itu. Biasanya teman-teman semua kan pasti punya HP kan? Iya. Nah, itu biasanya itu kalau di HP saya juga pasti ada iklan-iklan yang muncul, ada berita yang itu tidak akurat atau bagaimana. Nah, dari berita hoax itu sendiri merupakan suatu berita yang sebenarnya itu hanya mengetes dari teman-teman semua. Ada mungkin ada yang tahu apa itu berita hoax nggak? Ya. Berita hoax adalah berita yang belum diketahui kebenarannya. Ada lagi? Kamu? Berita tidak pasti. Iya, terus? Oke ya, cukup. Dari para teman-teman semua ini, berita hoax memang berita yang belum akurat dan belum pasti kebenarannya itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita sebagai anak muda nih, nah gimana sih cara kita sebagai generasi muda untuk menangkal berita hoax dalam menyampaikan kepada orang tua atau kepada teman? Biasanya kan ketika ada notif nih dari HP, nah ini ada berita gini nih, misalnya gempa di Sulawesi, padahal sebenarnya di Sulawesi itu baik-baik saja. Kamu tiba-tiba lagi deketan, misalnya si Nurul sama Muti lagi barengan, tiba-tiba Nurul lihat HP ada berita gempa di Sulawesi, terus kamu langsung ngomong sama Muti ada gempa, dan kebetulan di Sulawesi itu ada saudaranya Muti, terus kan pastinya dia panik kan, terus udah ngomong yang enggak sama keluarganya mungkin seperti itu, dan itu kan menimbulkan hal negatif, membuat orang tua itu lebih cemas atau seperti apa gitu. Dan di sini ada beberapa faktor-faktor penyebab berita hoax itu muncul. Ada yang tahu? Yang pertama itu, faktor penyebab dari berita hoax itu hanya sebuah rumor untuk kesenangan suatu individu. Maksudnya itu misalnya ada salah satu anak, misalnya ambil ya Yul, ini pengen menyebarkan suatu berita. Contohnya ketika ada berita di mana ya? Ada kuota gratis, misalnya kita kan pembelajaran secara daring nih di SMP itu, misalnya ini Yul dari kelas A dan si Sally dari kelas B, yang kelas A itu udah dapat kuota gratis dengan cara yang seperti ini, dan si Sally itu nyoba tapi kok nggak bisa. Itu kan bisa dikatakan berita itu hoax ataupun enggak kan, kita nggak tahu. Dan caranya itu kita harus menanyakan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab atau memiliki hak yang itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kedua itu ada hanya untuk seru-seruan atau agar terlihat lebih bercanda gitu. Misalnya kayak ngeprank gitu kan sering banget ya, itu juga disebut sebagai berita hoax. Lalu selanjutnya itu ada menyudutkan suatu pihak tertentu, misalnya kayak ngefitnah gitu, paham nggak? Nah, misalnya si Sally nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dituduh mencuri barangnya si Nurul oleh Muti gitu, itu juga termasuk berita hoax. Lalu yang selanjutnya itu ada hampir sama dengan yang tadi, itu seperti mengadu domba antara pihak satu dengan pihak yang lainnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan menganalisis suatu berita yang sudah saya siapkan. Di sini ada 2 berita dan kita dibagi menjadi 2 kelompok untuk menganalisis berita ini sesuai dengan kebenaran. Nanti kita menggunakan analisis dan berdiskusi. Saya akan memberikan waktu sekitar 5 menit, cukup nggak? Cukup. Nah, di sini saya akan memberikan
Selamat mengerjakan semuanya. Pulpen. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Oh, udah selesai semua, waktunya udah habis ya. Nah, sebelum memaparkan hasil diskusi, di sini saya punya games biar melatih konsentrasi kalian semua. Ya, jadi gamesnya itu lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Paham? Paham. Perlu simulasi nggak? Enggak. Ya. Oke, kita mulai dengan BKP berkata pegang hidung, BKP berkata pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, pegang pundak. Aduh, terus mata, hidung, pundak. Ayo. Ayo, masih fokus. Pegang telinga, pegang mata, alis, pegang hidung, mata, mulut, alis, hidung, kepala, telinga. Oke, teman, aplaus buat kalian semua. Nah, ini udah fokus semua ya. Berarti saya akan menunjuk dari teman-teman kelompok buat menyampaikan. Kita mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, silakan. Sikap yang perlu dilakukan dalam menyikapi berita hoax. Tidak asal menyebarkan atau menginformasikan berita yang belum tentu benar. Mengecek di website yang terpercaya tentang informasi tersebut. Sudah. Terus tidak benar. Lalu selanjutnya dari kelompok. Nah, untuk sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi berita hoax yaitu pertama, tidak mudah percaya atas berita yang belum diketahui dengan pasti, tidak menyebarkan berita tanpa ada penjelasan kepastian atau bukti. Dan untuk kasus satu ini tentang COVID-19 yang tiba dari Eropa ke Indonesia itu hoax karena hanya bersumber dari pihak tertentu, sementara vaksin sesungguhnya dari Eropa itu belum diketahui secara pasti. Dan untuk kasus kedua itu tentang subsidi kuota, tidak
tidak menyebarkan informasi seperti kuota internet sebelum pihak yang bertanggung jawab menginformasikan sendiri secara langsung. Dan tentang kasus subsidi kuota ini hanya dibuatkan oleh pihak tertentu atau individu yang disebutkan melalui grup WhatsApp saja. Ya, benar sekali. Berdasarkan hasil analisis kalian semua itu benar bahwasanya dalam menyikapi berita hoax itu kita harus benar-benar berhati-hati, apalagi ketika ada tulisan tolong sebarkan broadcast ini kepada teman kalian supaya kalian itu bisa aman dan atau gimana gitu. Biasanya itu ada kata-kata seperti itu. Nah, kalian kan sudah mengetahui bagaimana cara-cara mengatasi atau menerima berita hoax itu seperti apa. Nah, kalian bisa mengajarkan kepada keluarga kalian yang paling terdekat nih, misalnya dari ibu kalian kan itu pasti ada yang punya HP itu. Kalian bisa biasanya orang tua itu ketika ada SMS mendapatkan hadiah berapa juta dan suruh klik link itu, kita bisa memberikan edukasi atau memberitahu kalau itu bukan suatu berita yang real atau itu adalah berita hoax seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan evaluasi setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini. Saya pengen tahu nih, perwakilan aja ya, nggak apa-apa. Hal apa sih yang kamu pahami terkait tentang bimbingan kelompok? Jadi dari perwakilan tidak apa-apa. Bimbingan kelompok itu Apa? yang kamu pahami tentang bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok itu kan suatu memecahkan satu masalah secara berkelompok, baik itu tentang kasus yang hoax atau yang real. Terus yang dari sini, yang selanjutnya itu bagaimana sih perasaan kalian ketika sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Karena Hmm. bisa mendapat wawasan baru dan pengetahuan baru. Ya, kamu? Senang karena bisa Senang mengetahui tentang berita hoax gitu. Senang. Terus selanjutnya itu ketika kamu sudah mengetahui bagaimana cara-cara mengatasi atau menerima suatu berita itu, komitmen kalian selanjutnya itu bagaimana ketika menerima berita yang belum pernah kalian dengar? Ya, mungkin dicari tahu kebenarannya dulu, tidak menyebarkan informasi ke misal ke grup WA tanpa ada bukti atau kepastiannya. Ya. Kamu? Oh iya, udah gak apa-apa. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam bimbingan kelompok pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menutup bimbingan kelompok pada hari ini. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.